Ia putri seorang raja yang terkenal di Kediri yang bernama Raja Airlangga. Karena wajahnya yang cantik jelita dan sifatnya yang lemah lembut, banyak para pangeran dan raja-raja ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai istri. Namun, sayangnya, Dewi Sang Langit nampaknya belum berhasil untuk berumah tangga, sehingga membuat pusing kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah mendambakan dengan sang cucu. Dewi dengan ayahanda dan ibundanya sedang berkumpul di istana. Anakku, sampai kapan kau akan menolak setiap pangeran yang datang melamarmu? Iya, sudah banyak pangeran yang ingin melamarmu, tapi mengapa selalu kau tolak? Ayahanda, ibunda, sebenarnya hamba belum berhasrat untuk bersuami. Namun, jika ayahanda dan ibunda sangat mengharapkan, baiklah. Tapi, hamba minta syarat. Calon suami hamba harus bisa memenuhi keinginan hamba. Kalau ayah boleh tahu, apa keinginanmu nak? Ayahanda, bolehkah anakmu ini bersemedi selama 3 hari untuk menentukan syarat apa yang cocok untuk suami hamba? Hamba ingin meminta pertunjukan para dewa. Setelah itu, hamba akan menghadap ayahanda untuk menyampaikan keinginan hamba. Baiklah nak, jika itu keinginanmu, ayah kabulkan. Kamu bisa bersemedi dulu untuk menentukan syaratnya. Terima kasih ayah. Ayahanda, hamba sudah menentukan syarat yang cocok untuk calon suami hamba. Oh ya, coba nak, kamu ajukan syarat itu. Ayahanda, calon suami hamba harus mampu menghadirkan suatu tontonan yang menarik. Tontonan atau keramaian yang belum ada sebelumnya. Semacam tarian yang diiringi tabuhan dan gamelan, dilengkapi dengan barisan muda. Nantinya akan dijadikan iringan pengantin. Terakhir, harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. Apa? Apakah itu tidak menyulitkan calon suamimu? Tidak ibu, syarat ini adalah salah satu pilihan dari dewa. Jadi, saya tidak akan salah pilih. Baiklah nak, jika persyaratanmu itu sudah mulai terpikirkan secara matang, ayah tidak bisa bilang apa-apa. Semoga calon suamimu nanti bisa menuntunmu. Baiklah, terima kasih ayah ibu. Maaf Baginda, hamba ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan sayembara Baginda Putri. Raja-raja dan pangeran yang sebelumnya ingin melamar Tuan Putri. Mereka semua mengundurkan diri karena persyaratan yang diajukan terlalu berat. Apa? Namun, ada 2 pangeran yang ingin melamar Tuan Putri. Tetapi, pangeran ini memiliki sifat yang menurut saya kurang cocok dengan Tuan Putri. Siapa mereka? Dan bagaimana sifatnya? Pertama, Raja Singabarong, dan yang kedua, Raja Karana Swandana. Raja Singabarong ini memiliki sifat otak yang buas dan kejam. Ia memiliki kepala berbentuk harimau, sedangkan Raja Swandana ini berparas tampan, namun suka mencumbui anak laki-laki. Apa? Tidak mungkin. Anakku tidak mungkin akan menikah dengan salah satu dari mereka. Sekarang panggilkan Dewi Sanggalangit, suruh dia ke kamarku sekarang juga.
Baik Baginda, titahmu akan hamba laksanakan. Permisi Baginda Putri. Baginda Putri diutus Baginda ke kamarnya sekarang juga. Ada apa ya ayahanda memanggilku? Baiklah, aku akan ke sana. Maaf ayah, ada masalah apa hingga anakmu ini engkau panggil ke sini? Apakah engkau tidak mau merubah syarat untuk calon suamimu? Tidak ayah, apakah ayah meragukan syaratku ini? Tidak nak, ayahmu ini tidak meragukan syaratmu. Tetapi ayah telah mendengar beberapa bangsawan yang ingin mempersuntingmu, dan orang-orang itu tidak cocok untukmu. Maaf ayah, hamba tidak ingin merubah syarat hamba. Jika hamba merubah syarat hamba, maka hamba bukan seorang bangsawan. Seorang bangsawan tetap pada pendiriannya ayah. Tetapi pangeran ini tidak baik untukmu nak. Terima kasih atas perhatianmu ayah, tetapi aku tetap pada pendirianku ayah. Baiklah nak, jika itu pilihan terakhirmu, semoga kelak engkau mempunyai suami yang cocok untukmu. untuk mencari kuda-kuda itu. Pati, sekarang kamu jadi seniman yang dapat menciptakan tontonan yang menarik dan cari seekor binatang yang berkepala dua. Sekarang juga. Baiklah Baginda, titahmu akan segera hamba laksanakan. Maaf Baginda, kuda-kuda kembarnya sudah siap, tetapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Katakan sekarang. Maaf Baginda, untuk hewan berkepala duanya, hamba tidak mampu mencari, karena sulit untuk mencari hewan tersebut. Dasar Pati bodoh. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya kamu dan lain-lain bisa mendapatkan hewan itu. Saya tidak mau lihat wajahmu jika kau belum mendapatkan hewan itu. Baiklah Baginda. Mencari apa lagi? Pati berkawan dengan cara untuk mengangkat mata Raja Panas Mandana. Baiklah Dayang, kali ini kita akan pergi ke kerajaan mereka. Di sana kita akan mencuri ide mereka. Kita akan menyamar sebagai pedagang. Mengapa kita harus menyamar? Kita tidak perlu menyamar untuk mengambil ide dari Raja Palaswandana. Iya betul, ada yang Fitri. Kita hanya perlu menculik seniman yang membuat ide itu, dan kita akan mengetahuinya. Tidak segampang itu kita mencuri ide. Keamanan di kerajaan ini sangat ketat. Jika kita tidak waspada, maka kita akan diserang. Maka dari itu kita menyamar sebagai pedagang. Ampun Baginda, kiranya si Kelana Swandana hampir berhasil mewujudkan permintaan Dewi Sanggalana. Apa? Persiapan apa saja yang mereka lakukan? Hamba lihat lebih dari 100 ekor kuda kembar telah dikumpulkan. Mereka juga telah menyiapkan tontonan yang sangat menarik, yang sangat menakjubkan. Wah celaka. Kalau begitu, sebentar lagi dia dapat merebut Dewi Sanggalangit sebagai istrinya. Iya Baginda. Lalu, bagaimana dengan binatang yang berkepala dua? Apa mereka juga sudah menyiapkan? Binatang itulah yang belum mereka siapkan. Tapi nampaknya sebentar lagi mereka dapat menemukannya. Pati Dekala, mulai hari ini, siapkan prajurit pilihan dengan senjata yang lengkap. Setiap saat, mereka harus diperintah menjadi buku Mandar Angin. Sebelum itu, kau pergilah. Cari tahu jalan yang mereka lewati menuju ke diri. Kita akan menyerang dan merampas usaha mereka yang saat perjalanan. Siap Baginda.
Iya, ada apa Patih? Kita ditegaskan untuk menyerang kerajaan Wingker. Di perjalanan mereka menuju ke kerajaan Kediri. Apa? Mengapa para daya yang mengapa bukan prajurit saja? Dikarenakan kita tidak mempunyai prajurit, maka kalian yang akan berperang. Prajurit kita kemana? Prajurit kita sedang pulang kampung. Tapi, Patih, Sudah, jangan banyak bicara, karena kalian belum bisa memegang pedang. Maka sekarang kita harus berlatih dulu. Baiklah Patih. Setelah berlatih, dua di antara kalian pergi ke Bandar Angin untuk menyelidiki perjalanan yang ditempuh oleh Raja Kelana Swandana ke Kediri. Baik Patih. Sementara di kerajaan Wingker, jauh sebelum dia ingin menikahi Dewi Sandana. Capek sekali. Dayang, cepat ke sini. Iya Baginda, ada yang bisa saya bantu? Dayang, kau tahu maksudku kan? Tapi Baginda, stok kita ini sudah habis. Apa? Bagaimana bisa? Karena mereka trauma, jadi mereka bunuh diri Baginda. Kalau begitu, carikan yang lain saja. Baginda, sebaiknya Baginda menghentikan kebiasaan ini karena para orang tua merasa sangat kehilangan saat anaknya dibawa oleh para dayang-dayang. Aku tidak bisa menghentikan kebiasaan ini karena mereka bagaikan gadis-gadis cantik, jadi sulit untuk menghentikan kebiasaan ini. Maaf Baginda, bukannya aku bermaksud untuk menjatuhkan Baginda Raja, tapi kebiasaan ini sudah melewati batas. Sudahlah Patih, jangan menentangku. Aku ini rajamu. Aku bisa saja mencopot jabatanmu sebagai patih. Tapi Baginda, Sudah, aku tidak mau berdebat denganmu Patih. Sebaiknya aku tidur saja. maafkan hamba Baginda, hamba belum bisa menemukan binatang berkepala dua tersebut. Tidak mengapa. Soal binatang berkepala dua itu, aku sendiri yang akan mencarinya. Sekarang, tingkatkan kewaspadaan. Aku mencium gelagat kurang baik dari kerajaan tetangga. Maksud Baginda? Coba kau menyamar jadi rakyat biasa. Berbaurlah dengan penduduk di pasar dan keramaian lainnya. Baik Baginda, titahmu akan segera hamba laksanakan. Kita sudah sampai di Bandar Angin. Ya, sebaiknya kita akan segera berbau dengan rakyat agar identitas tidak ketahuan. Iya. Di mana kita dapat menemukan informasi
mengenai perjalanan mereka menuju ke diri. Entahlah, sepertinya di sekitar sini tidak ada yang bisa ditanya mengenai ini. Bagaimana kalau kita bertanya kepada mereka? Baiklah. Salam, Tuan. Salam. Apakah Anda rakyat Bandar Langit? Tentu saja, ada apa? Kami ingin pergi ke Kediri. Apakah Anda tahu jalannya? Tentu saja, kalian dari sini lurus terus sampai ada pasar sapi, kemudian belok kanan, kemudian lurus lagi, lalu ada taman, kemudian belok kiri sampai kalian melihat gapura. Selamat datang, kalian sudah sampai. Wah, terima kasih. Kami akan segera ke Kediri. Wah, ayo segera kita sampaikan ini kepada Patih. Ternyata mudah mengorek informasi ini. Ayo. Maaf, saya tidak sengaja mendengar percakapan kalian. Apa yang barusan Anda katakan? Tidak ada apa-apa. Apa yang akan kau sampaikan? Ada apa ini? Jangan pura-pura tidak paham. Kalian prajurit dari Lodaya, kan? Serang! Apa yang kau dapatkan? Ada penyusup dari kerajaan Lodaya yang ingin menggorek keterangan tentang usaha Baginda memenuhi persyaratan Dewi Sangkalangit. Raja Singabarong hendak merampas usaha Baginda dalam perjalanan menuju Kediri. Kurang ajar. Jadi Raja Singabarong akan menggunakan cara licik untuk memperoleh Dewi Sangkalangit. Kalau begitu, kita kirim Kerajaan Lodaya. Siapkan para tentara kita. Baik Baginda, titahmu akan segera hamba laksanakan. Patih, kemarilah. Ada apa Baginda? Di mana prajurit yang kau perintahkan untuk menyelidiki perjalanan Raja Kanaswandana? Mereka belum kembali Baginda. Prajurit bodoh. Sampai kapan mereka di sana? Mungkin sebentar lagi mereka sampai Baginda. Patih, segera susul mereka ke perbatasan. Aku akan menunggu di Taman Sari karena kepalaku sangat gatal. Baik Baginda. Hei, ada apa ini? Raja Kanaswandana, mau apa kau datang kemari? Jangan pura-pura bodoh. Bukankah kau hendak merampas usahaku dan memenuhi persyaratan Dewi Sangkalangit? Jadi kau sudah tahu. Ya, maka untuk itu aku datang menjemputmu. Kurang ajar kau Kanaswandana. Akhirnya, prajurit, bawa dia ke kerajaan. Baik, Baginda. Kanaswandana ingin mengirim utusan yang memberitahukan Raja Kediri bahwa ia segera datang membawa persyaratan Dewi Sangkalangit. Raja Kediri langsung memanggil Dewi Sangkalangit. Anakku, apakah benar-benar bersedia menjadi istri Raja Kanaswandana? Ayahanda, apakah Raja Kanaswandana sanggup memenuhi persyaratan Anda? Tentu saja dia akan datang dengan semua persyaratan yang kau ajukan. Masalahnya sekarang, tidakkah kau
Maria. Ada kuda lumping. Si kuda lumping. Kuda laut. Wih, kagum. Beri tepuk tangan yang meriah.